anggreni. Tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu itu, ada kedamaian dalam hati.
Kasihi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwa
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan manfaat, rahmat dan pahala bagi semua kita yang mendengarkan, terutama bagi yang membaca. Hadirin undangan yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berikut marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Banjarmasin yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Umar Usman MSI, dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dzalik. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka acara halal bihalal 1 Syawal 1437 Hijriah bagi keluarga besar Persatuan Guru Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarmasin. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Baginda Muhammad Rasulullah SAW, kepada para warga dan para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini yang semoga semangat sekali masyarakat. Bapak Bupati yang saya hormati, dalam
Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu dan hadir bersama-sama kita dalam acara halal bihalal yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Hari ini kita berada pada tanggal 16 Syawal 1430 Hijriah, masih dalam suasana Idul Fitri. Karena itu izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1430 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dari diri kita, dan semoga kita dapat bersilaturahmi di tempat yang berkah ini dalam rangka halal keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk merayakan hari kemenangan dan kebahagiaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Haji Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan penduduknya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan acara halal bihalal ini, secara pribadi saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1430 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai umat Islam, kita selayaknya kita berlapang dada dan saling memaafkan, khususnya terhadap sesama muslim, para aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Tentunya dalam pergaulan sehari-hari banyak melakukan hal-hal yang tidak tepat. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dihormati, tiba kita pada saat yang dinanti bagi para guru khususnya dan seluruh pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bandung seluruhnya. Kita akan segera dengarkan bersama pencerahan rohani, tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan Al Ustadz kita Ahmad Al-Habsyi yang berserta. Milik siapa? Belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Betul? Orang Banyu Asir kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Bahasa daerah. Oke, ajarin saya. Dimanapun saya berada, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara
lusa saya ke Batam, dimanapun saya berada, saya harus belajar bahasa setempat. Ajarin ya. Iya. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya, apakah malu kita manusia, makhluk Allah yang tinggal di bumi tidak mau bertasbih kepada Allah? Iya. Bapak Ibu coba lihat pohon-pohon yang ada di luar sana, perhatikan dengan seksama pohon-pohon itu ketika daunnya bergerak-gerak. Sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya, apakah malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Iya. Kalau saya ajak bertasbih sama-sama mau? Lebih baik orang-orang yang ada di luar sana menganggap kita semua yang ada di sini gila. Gila karena ingat Allah, daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik semua tergila-gila untuk siapa? Hadirkan hatinya, kita bertasbih sama-sama. Kita mohon dengan kalimat yang maha dahsyat ini, mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita. Allah jaga para pemimpin kita. Allah muliakan dunia dan akhirat kita. Amin. Hadirkan hatinya, kita bertasbih untuk Allah. Mohon maaf kalau nanti suara saya rada-rada serak-serak becek. Kurang istirahat, larinya ke suara. Dari bandara mendarat ke sini. Tadi malam selesai acara jam 3. Mendarat ke sini subuh-subuh sudah keluar dari rumah. Bela-belain ngajak pesawat pertama untuk bisa hadir ke sini. Belum lagi Ramadan, dari sekarang belum istirahat. Ramadan kemarin saking sibuknya saya tak makan siang. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak gimana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala Maaf, beribu-ribu maaf kalau saya dipuji orang, mungkin yang puji saya ragu matanya. Atau jangan-jangan belum Allah nampakkan kejelekan yang ada pada diri saya. Tapi coba bayangkan, renungkan, pikirkan, yang memuji Nabi bukan manusia, tapi Allah yang maha dipuja. Tidak akan pernah indah kalau hanya memuliakan Allah tapi belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Tidak akan pernah lengkap
kalau mulut ini hanya menyebut kata Allah, 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 tapi mulut ini belum berselawat kepada orang yang Allah Tuhan kita beserta semua para malaikatnya berselawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai para pecinta Rasul, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, dan siapa yang ingin dibangkitkan bersama Rasul, kata kuncinya banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasul. Lebih baik kita gila karena salawatan daripada gila karena goyang oplosan. Iya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika semuanya dari depan. Iya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama yang hadir saat ini bersama-sama kita. Ingat, kalau presiden ini hari meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Iya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Iya. Kemarin kita kehilangan seorang ustazah besar, almarhumah Tuti Alawiyah. Sebelumnya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir Al-Musawa, sahabat saya puji, Profesor yang Mustafa Yakub, dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah 10 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa seperti mereka. Kita doakan semua ulama-ulama kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Sekda dan segenap keluarga besar Kabupaten, ya itu maksudnya, itu repot. Sudah seharusnya saya berterima kasih dulu kepada beliau dan jajarannya. Saya sudah lama nggak main-main ke Banyuasin. Begitu masuk saya kagum maju Banyuasin makin maju, makin sejahtera. Tepuk tangan dulu. Ini tidak terlepas pasti peran para pemimpin yang cinta kepada rakyat dan dicintai oleh rakyat. Maaf, yang namanya pemimpin seperti imam, rakyat laksana makmum, makmum ikut imam. Kalau imamnya bagus, makmum bagus. Kalau imamnya lancar, makmum lancar. Kalau imamnya soleh, makmum soleh. Iya. Kalau imamnya ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Saya tidak pernah lihat orang sholat, imamnya sujud, makmum koma. Kacau dunia persolatan. Iya.
Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjaga amanah dan selalu dijaga Allah dalam menjalankan tugas-tugas mulianya. Amin. Ya Rabbal. Pemimpin seperti ayah bagi kita. Ya. Kita semua rakyat laksana anak di mata pemimpin kita. Makanya saya mau titip pesan buat semuanya. Jadilah anak yang soleh dan solehah bagi ayahnya. Biar ayah, biar pemimpin sayang dengan anak-anaknya. Iya. Karena beliau ini seperti pemimpin dan ayah bagi kita. Saya ingin nambahin sedikit. Jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Iya. Yang kita hormati dan kita muliakan ada sahabat saya, saudara saya, Bapak Kapolres. Lebaran kemarin kita ketemu sarapan bareng di kabupaten. Bapak polisi, izinkan saya menyampaikan dari hati yang paling dalam. Sampai detik ini di mata saya polisi yang paling hebat sedunia bukan FBI, bukan CIA, tapi polisi Republik Indonesia. Bapak Ibu, polisi FBI tidak ada apa-apanya. CIA belum seberapa dengan polisi kita. Apalagi polisi India, susah telanjang di koloniasi. Saya beberkan faktanya. Di mana-mana polisi di belahan dunia ini, mau dia FBI kah, CIA kah, apapun bentuk namanya, itu karir mereka paling tinggi cuma berhasil nangkep teroris. Tapi polisi kita jangan main-main Pak, bukan cuma teroris, malah pernah ditangkap Pak. Ayo, Bapak Ibu masih ingat gak kemarin-kemarin kan ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Seorang perempuan sablon namanya Lia Eden. Karena ngaku Jibril saya ganti Lia Eden. Gimana Lia Eden Bapak? Perempuan ngaku malaikat, nggak tanggung-tanggung lagi malaikat pembawa wahyu Jibril. Ini kan gila namanya. Jangankan malaikat, nabi aja sekali lagi nabi tidak ada yang dari kalangan wanita. Ini ngaku malaikat Jibril lagi. Coba semua bayangkan kalau seandainya ada malaikat dari golongan perempuan. Kalau orang saya bilang perempuan apa? Betina. Saya nggak kebayang Pak kalau ada malaikat dari golongan betina. Jibril pembawa wahyu, nabinya nongkrong nungguin kok wahyu betul-betul ya. Malaikat yang lain lapor, nabi maaf Jibril lagi head. Betul. Kan bisa kacau urusan perwahyuan. Iya. Ngaku Jibril, untung polisi kita berani ditangkap. Apa enggak hebat polisi kita? Bukan kewenangan memenjara malaikat. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan saudara saya ini selalu dilindungi Allah dalam menjalankan tugas-tugas mulianya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan khusus untuk keluarga besar PGRI. Tadi saya sempat berbisik-bisik dengan ketua. Saya bagian dari Anda semua karena saya kuliah di PGRI. Saya ambil jurusan bahasa Inggris di Palembang. Bu. Saya tidak merasa jadi kamu. Saya tidak merasa jadi orang asing. Tapi hari ini saya merasa seperti sedang berada di tengah-tengah keluarga
keluarga saya sendiri. Alhamdulillah. Saya jadi teringat betapa dahsyat kekuatan di balik guru. Ingat ketika Jepang bom atom di Hiroshima. Ibu tahu apa? Belum tahu apa. Ketika Jepang dilanda bom atom, semua jadi musnah. Pertanyaan ketika bom pertama meledak atom di Hiroshima, semua musnah, hancur, luluh lantak. Pemimpinnya nggak nanya begini, berapa jumlah pejabat yang masih hidup? Bukan. Berapa dokter yang masih hidup? Bukan. Berapa? Bukan. Tapi yang pertama kali ditanya adalah berapa yang masih hidup dari kalangan para guru-guru. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan. Karena guru tidak hanya bisa membangun bangsa, tapi bisa membangun orang-orang yang akan memperkuat bangsa. Insya Allah. Ada kabar baik untuk semua guru-guru yang ada di hadapan saya. Rasul memuliakan Anda semuanya. Satu saat Nabi pernah bersabda, khairu man yamshi ala wajhil al-muallimun. Kata Nabi, manusia yang paling mulia yang berjalan di muka bumi bukan presiden, tahu, bukan menteri, yang bapak tahu, bukan gubernur, bukan wali kota. Kok jadi begini? Tapi manusia yang paling mulia berjalan di muka bumi siapa? Nggak tahu kan? Sok tahu. Manusia yang paling mulia kata Nabi berjalan di muka bumi, mereka adalah para guru-guru. Kebupaten. Karena tidak mungkin bisa ada presiden kalau bukan didikan siapa? Kalau lebih kompak, lebih semangat. Tidak mungkin ada gubernur, wali kota, bupati kalau bukan karena siapa? Lebih kompak. Tidak mungkin ada teroris kalau bukan karena membangun kemuliaan dan kebaikan untuk semuanya. Insya beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama, singkat, padat, materinya insya Allah. Jangan ada yang terlewatkan sedikit pun materinya, karena biasanya nanti di penghujung ceramah saya selalu ada kuisnya. Kalau bisa menjawab nanti ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Mau? Hadiahnya nggak tanggung-tanggung ibu. Hadiah utamanya, kalau bisa jawab angkat tangan, jawabannya betul, dapat hadiah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Pertanyaannya tidak lari dari materi yang akan saya sampaikan untuk semuanya. Kalau bisa menjawab, ada hadiah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Ibu mau tahu hadiahnya apa? Nggak tanggung. Hadiah utamanya
berangkat haji? Amin dong. Bagi yang mampu. Amin dulu. Siapa tahu kalimat amin barusan dicatat doa. Banyak lo orang di luar sana punya duit, punya kesempatan, gak punya niat, gak sampai mati, gak pernah haji, gak pernah umroh. Udah gak hebat. Ibu nonton TV gak? Haji tahun kemarin saya nangis nonton TV terharu. Maaf loh, tidak semua tetesan air mata menandakan kesedihan. Orang kalau sudah terharu itu bisa nangis. Gimana gak terharu gak nangis? Lihat nonton TV, penjual orang bisa pergi haji, penjual berlian belum jaminan. 2 tahun sebelumnya lebih dahsyat, pemulung bisa pergi haji, pemborong belum tentu. Tetangga saya gak punya duit, gak punya apa-apa, tapi punya nawaitu, punya niat yang dahsyat. Tiap kali dia gambar Ka'bah berlinang air matanya. Ketika dia gambar makam Nabi berlinang air matanya. Ketika dia orang baca talbiyah berdebar jiwanya. Karena semangat dan niatnya yang dahsyat, Allah buka jalan, dia bisa pergi haji, terbang ke Jeddah, terbang semua yang bernyawa pasti mati. Kalau memang sudah waktunya mati, tidak ada yang bisa menghindari. Tapi kalau belum waktunya, mau orang merencanakan seperti apapun juga tidak akan bisa terjadi. Ibu nonton TV nggak waktu saya kecelakaan di Medan? Sampai sekarang saya trauma. Saya baru pulang ceramah di satu kota, hendak pergi ke kota yang terakhir, naik mobil 4 jam, baru jalan 2 jam, menghindari motor yang ugal-ugalan, mobil kami hilang kendali, berputar-putar. Ibu kalau lihat kondisi mobil yang saya tumpangi kemarin, kalau lihat kondisi mobilnya, kalau lihat kondisi mobilnya, yang bapak, mobil sempat hilang kendali, berputar-putar, terbang akhirnya, nabrak rumah baru yang masih kosong. Rumah baru kosong, padahal yang punya rumah mau pindahan. Lebih baik nabrak rumah walaupun hancur masih bisa dibangun, daripada nabrak orang nyawanya melayang, mana mungkin bisa digantikan. Pak, saya terbangun detik-detik terakhir ketika mobil akan terjadi tabrakan yang paling dahsyat. Saya lagi tidur, dibangunkan teriakan asisten yang lain. Itu saya terbangun. Begitu saya melek, kaca mobil sudah tidak terlihat apa-apa. Debu berputar-putar menunggu saat-saat kematian. Sakaratul maut pernah saya rasakan. Gerogi, gemeter, keringetan. Gak percaya? Coba deh. Tapi akhirnya saya berpikir, apa yang perlu ditakutkan kalau memang sudah jalannya begini? Kalau memang sudah waktunya, sebagai manusia harus nerima, legowo dan ikhlas. Betul? Tapi kalau memang belum waktunya, tidak ada yang bisa mempercepatnya. Saya coba tenangkan diri sambil mencari pegangan, menunggu detik-detik kematian. Saya membaca semua kalimat thayyibah sambil berkata, Wisnu, dilihat dari kalimat terakhir apa yang keluar dari mulutnya sebelum dia meninggal. Sebelum tabrakan, saya baca semua kalimat thayyibah, zikir, salawat, semuanya menemani kepergian saya berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, dilihat dari hari terakhir apa dia meninggal. Siapa yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, selamat dari azab kubur, insya Allah husnul khatimah. Ibu tahu hitungan malam Jumat kapan? Itu hari Kamis. Nah, ini
di penghujungnya la terdengar azan maghrib, itu berarti malam Jumat. Nah waktu itu saya kecelakaan juga hari Kamis, sudah di penghujungnya, tapi baru jam 5, tanggung nihan. Tanggung nihan. Nyuka ke ketemu memang. Ngarang.com. Begitu tabrakan terjadi, geledek, saya terdiam. Ya Allah, laju nih dah. Lajunya ditanya, ibu kalau lihat kondisi mobilnya, Pak, percaya nggak teori ujian itu adalah selalu datang di saat tidak siap. Kalau siap bukan ujian, nyontek. Lagi mau ceramah, setengah jalan, kecelakaan. Ujian selalu datang di saat tidak siap. Lagi ngantuk, ada bae yang nak bertamu. Lagi tak kasih duit, ada yang nak utang. Ini. Lagi sakit gigi nyut-nyut, ada yang nak curhat. Nah ini. Ujian selalu datang di saat tidak siap. Iya. Saya pernah merasakan itu, Pak. Bayangin, Pak, mau ceramah, kecelakaan. Begitu sudah kecelakaan, dapat fitnah. Oh, fitnah pertama saya berangkat sampai nyampe di bandara, diri sampai ke sini, itu dari tadi orang bilang, Ustaz minta foto, Ustaz minta foto, Ustaz minta foto. Sampai sekarang saya nungguin, udah ada yang ngomong Ustaz minta doa. Itulah orang inde. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tapi yakinlah di balik ujian ada hikmah yang sedang Allah rencanakan. Betul? Dan tolong diingat janji Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, jangan kamu mengira ketika kamu berkata, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman ya Allah, lalu kamu tidak diuji. Tidak, makin kuat imanmu, makin dahsyat ujianmu, makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun ajal kita tiba, mudah-mudahan Allah wafatkan di hari yang terbaik. Sedang berbuat kebaikan, sedang duduk di tengah orang-orang yang baik, sedang menyebut kebaikan. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah salatullah. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah kecil tapi besar manfaatnya. Buku nulisnya 3,5 tahun, nulisnya sampai nangis-nangis. Saya nulis buku ini, saya sedang menghina kebodohan masa lalu saya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya kebodohan kita semua yang ada di sini. Mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Tiap malam mengangkat tangan minta begini kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh, anak yang solehah ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh dan soleha buat ayah ibu kita. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas ibunya jenazah. Siap kita mulai episode yang pertama. Izinkan saya mengawali perjumpaan ini dengan menyampaikan kalimat taqabbalallah minna wa minkum ajma'in. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang tidak pernah buat salah. Kok iya? Ya
Tadi saya ngomong apa? Yang benar? Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Musolah Allah. Kalau ada seorang manusia ngaku nggak pernah punya salah, dia sebenarnya bukan manusia. Yang nggak pernah punya salah itu cuma satu makhluk Allah. Siapa? Golongan malaikat. La yasunallah, tidak pernah bikin salah dan dosa. Kerapinya selalu mentaat kepada Allah. Ibu, malaikat itu nggak pernah salah. Kalau kita pasti ada salah. Makanya namun manusia itu dipanggil insanu. Tahu nggak diambil dari kalimat apa? Nasia. Makhluk yang sering lupa, sering salah, sering bikin dosa. Makanya insanun, manusia namanya. Kalau boleh saya bagi ada 3 tempat di tengah-tengahnya. Kadang-kala bisa nyerempet ke kanan, kadang-kala bisa bergeser ke kiri. Kapan? Tergantung cuaca. Pertanyaannya, ada tak dari golongan kita manusia yang pernah mengalahkan kemuliaan malaikat? Jawabannya ada. Siapa dia? Kakek moyang kita galuh. Namanya Nabi Adam alaihissalam. Bapak pasti kenal. Ibu kenal Nabi Adam? Di mana kenalannya? Nah, ini kata ngaco aku nih. Oh, kalau kenal Nabi Adam berarti makhluk purbakala, ibu. Kenal. Kalau basing saja. Basing saja. Entar dukin. Kakek aja. Saya gini-gini memang KTP Jakarta, tapi lahir Palembang. Lidah cukup. Wong Palembang itu selalu saya banggakan setiap saya keliling Indonesia. Apa? Contoh, ketika beras plastik heboh di Bekasi. Wah, wong Bekasi tidak berani makan beras. Banyak puasa. Presiden turun tangan. Wong Palembang ketahuan, baru beras engek. Nah, kami kapal selalu kami makan. Roket. Baru beras plastik. Kita iwak gabus dimakan. Kacang tanah, pulau pasir, ubi kayu. Nah, kalau anehnya gitu. Bapak Ibu, saya keliling kemana-mana. Saya walaupun gini-gini tinggal di Jakarta, tapi hati tetap hati wong Palembang. Tepuk tangan dulu. Bahkan mohon maaf, saya ketemu dengan beberapa teman-teman. Siang hari dia betul. Tanah nak mana? Aduh, angkut lah tengah malam butuh dia keluar. Kita tanya nak mana? Aduh, gawe. Dengan datang pengen gawe. Mana adanya tuh? Makanya Bapak Ibu, kalau di Jakarta pelak mobilnya sengaja dikasih B. Kenapa? Batavia, Palembang itu khusus. BG banyak gawe. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Maaf, Bu, ada lagi yang kita banggakan di Sumatera Selatan. Bapak Ibu mau tahu, hanya satu-satunya kota Nabi Allah Adam, kakek moyang kita galau, itu pernah membuktikan dalam sejarah, pernah mengalahkan kemuliaan malaikat. Begitu Allah ciptakan Adam,
Allah suruh malaikat, iblis sujud. Coba bayangkan logikanya, kalau yang sujud makhluk yang namanya malaikat gak pernah maksiat, berarti dia mulia. Nah yang disujudi pasti lebih mulia. Bu, bahkan yang lebih hebat malah Nabi Adam, kakek moyang kita. Mohon maaf nih, ada kabar baik lagi buat para guru. Ibu tahu nggak, profesi pertama yang digeluti manusia itu adalah guru. Nabi Adam guru pertama, muridnya malaikat. Saya nggak pernah dengar. Jadi Pak, berarti boleh kita ngomong pertama kali Nabi Adam itu adalah guru pertama di dunia ini. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda dalam Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma. Semua nama-nama diajarkan kepada Adam. Dengan ilmu pengetahuan Adam dapat kemuliaan. Jadi turun para malaikat, ngajarin semua malaikat. Jadi jangan sombong kalau kita baru punya murid dari kalangan manusia. Nabi Adam ngajari malaikat. Malaikat berguru kepada Adam. Sekali lagi, jangan minder, bangga profesi guru, karena Nabi Adam guru pertama. Ibu, maaf loh kalau mau mengalahkan kemuliaan malaikat hanya dengan ibadah. Mimpi pernah membangun kebahagiaan, selalu kehancuran. Orang dendam dijamin jauh dari ketenangan. Istighfar kepada Allah. Yang kedua, orang sombong tidak bisa menghalalkan, tidak bisa memaafkan. Kenapa? Orang sombong punya dua sifat jelek. Satu, batarul haq, tidak pernah mau menerima kebenaran apapun yang disampaikan siapapun. Ngeritik orang mau, dikritik marah. Negur orang jadi, ditegur makin menjadi-jadi. Nyeramahin orang mau, diceramahin marah-marah. Itulah orang yang egois, merasa cuma dia doang yang benar, orang lain salah. Ciri kedua orang sombong adalah apa? Walabdun nas, suka memandang kecil lawan bicara yang ada di hadapannya. Orang belum minta maaf, baru ngadep sudah diremehkan. Bagaimana mungkin bisa mengikhlaskan? Untuk menghalalkan harus belajar menghargai siapapun yang ada di depan kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat dendam dan sombong, karena dua sifat ini bisa menghilangkan kemuliaan dan ketenangan serta keselamatan dunia dan akhirat. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Singkat pada episode terakhir. Lanjut. Benar-benar PGRI ini orang-orang soleh ya. Kelihatan wajah-wajahnya itu bercahaya kan. Apalagi ibu-ibu pakai bedak apa? Maaf Pak Sega, orang soleh sekali silaturahim. Makanya kita terima kasih dengan Pak Yan, Warga Besar Kabupaten Banyuasin, bekerja sama dengan Warga Besar PGRI, ngumpul ke kita di sini dalam rangka halal bihalal. Ini nyelamat ke kita, jangan sampai silaturahim di antara kita jadi berantakan. Bu, maaf jujur, kita kalah dengan semut urusan silaturahim. Kalau semut itu, kalau yang sikok turun dari pucuk, sikok nak naik dari bawah, itu kalau ketemu pasti berhenti. Salaman, kita saling ketemu melengos. Ibu tahu nggak manfaat salam-salaman itu apa? Qabla ayat tafarraqa, sebelum kedua tangannya lepas, dua-duanya lah diampuni oleh Allah. Kalau ada dua orang muslim bertemu lalu salam-salaman, dua-duanya diampuni sebelum dua tangannya terlepasan. Makanya manfaatkan fadilah salam-salaman. Anak muda zaman sekarang bukan macam ini. Kalau ketemu hilang fadilahnya. Silaturahim bisa mendatangkan keberkahan.
keberkahan umur, keberkahan rezeki. Dan untuk datangnya berkah itu harus diawali dengan semangat kebersamaan. Agama benar mengajarkan al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan datang di kota kita ini harus dengan semangat kebersamaan. Sama-sama bekerja membangun pemerintah. Lanjutkan. Pemerintah pasti perhatian dengan nasib para guru. Insya saya bangga melihat Banyuasin. Saya bersyukur pemimpin Banyuasin ini orang yang muda. Orang muda itu kan energi. Saya tahu persis Pak Ian ini, sahabat saya ini, orangnya tipenya gak banyak ngomong tapi banyak kerja. Gak percaya? Coba lihat, gak ngomong-ngomong lagi tadi. Kita lah capek ingok pemimpin banyak ngoceh, takuan, lawan, kayak di Jakarta. Semua aturan mau dia terabas. Ini mencerminkan pemimpin yang sombong. Maka masih bersyukur kita dipimpin oleh pemimpin yang soleh. Betul nggak? Pemimpin itu harus bisa jaga ucapan. Jangan sombong. Orang pintar itu pikir dulu baru ngomong. Orang bodoh ngomong dulu baru berpikir. Dia nggak sadar kepemimpinannya menyakiti hati rakyat semuanya. Betul? Pemimpin ayah ibunya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, Indonesia banyak bencana musibah, mulai tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kabut asap dan lain sebagainya. Itu tidak lain kesalahan bangsa ini adalah banyak kacang lupa dengan kulitnya. Ibu, salah satu alasan saya menulis buku ini, saya melihat ada kejadian-kejadian di negeri ini. Masih ingat? Padahal yang namanya ibu sosok yang sangat berjasa. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati demi 10 orang anak-anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Tepuk tangan buat ayah ibu kita semua. Ibu di Lamak, di Brebes ada anak usia 12 tahun mukulin ibu kandungnya babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan, tidak cukup sampai di situ. Dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Bahkan ada yang pernah membakar ayah ibunya hidup-hidup, disiram pakai bensin, dibakar. Saya ingin mengingatkan adik-adik remaja, tolong pasang kuping. Ibu, ayah sangat berjasa. Tidak ada istilah mantan bagi mereka. Istri, suami ada kata mantan. Ayah ibu tidak akan pernah ada kata mantan. Dan apalagi ibu tidak akan ada gantinya. Saya sering menyampaikan begini. Ibu ngeden keluar kita ngeden apa bisa keluar ibu? Benar nggak? Ibu ngeden keluar apa? Anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Makanya saya menulis buku ini, saya kasih nama Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi tanpa sadar anak sekarang lebih mencari yang jauh lupa dengan yang dekat. Tolong ibu bapak nanti kalau kembali ke kelas sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Yang pertama, lihat kesalahan anak-anak kita. Tangan orang dicium-cium begini. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Sejak kapan hidup dia pindah ke sini? Lihat anak zaman sekarang, kalau nyium begini, kadang-kadang di jidat, besok di ketiak. Nyium tangan orang. Saya soalnya tahu Pak Kapolres. Saya pernah ceramah turun dari panggung, dikerubutin anak-anak muda. Tangan saya ditarik-tarik, dicium-cium bolak-balik. Yang namanya anak-anak, budak-budak kalau aja salaman gak ada aturan. Tangan saya ditarik kemana? Oh, kepala saya kemana? Mereka narik-narik tangan sampai saya teriak-teriak, jangan tarik-tarikan tangan, kaki tangan kita ketutup. Mereka narik tangan saya, dicium-cium, rebut-rebutan. Gara-gara mereka rebut-rebutan, waktu itu ada kejadian. Seorang budak salah narik tangan.
ketarik tangan temannya dewek, dikiroin tangan saya, dicium-cium tangan temannya, sama temannya dikolah kapan lagi kau cium tangan aku? Akhirnya dia berlaku berdua. Stop, jangan sibuk memuliakan orang kalau nggak bisa memuliakan orang tua sendiri. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Lihat anak-anak zaman sekarang Pak Kapolres, kalau ngomong dengan orang begini, siap, beres, laksanakan, 86. Tapi untuk orang tua selalu keluar kata pembangkangan. Ini namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Tolong garis bawahi, buat apa kita melihat di luar sana kalau hino di mata wong tua dewe. Lebih baik kita hino di luar sana asal mulia di mata orang tua kita sendiri. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Yang beli tak kasih tanda tangan. Dan mohon doanya, infak dari penjualan buku kita alokasikan untuk syiar di jalan Allah dan Yayasan Yatim Duafa Indonesia. Insya Allah. Yang terakhir, anak-anak zaman sekarang coba lihat Pak, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin, keramat hidup dalam rumah tak diurusin. Batu nisan keramat dicium-ciumin, wong tua hidup tak pernah diakuin. Betul? Walau mohon maaf, silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati nggak perlu dicium, nisannya cukup kirimin doa, pasti bahagia. Nggak percaya, silakan nanti kita doakan. Orang tua keramat hidup, saking keramatnya doanya makbul, sumpahnya manjur. Jangankan mendoakan, nyumpahin bisa jadi doa. Saya kasih contoh di Padang, legenda terkenal, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Ah, itu baru maling kuda, belum yang maling motor, maling mobil dan maling-maling lainnya. Maka sekali lagi, jangan cari keramat hidup, keramat mati lalu melupakan keramat hidup. Orang tua keramat hidup. Tepuk tangan buat orang tua kita. Saya tutup dengan kesimpulan, demi Allah, seseorang akan menyadari betapa mahal ayah ibunya nanti ketika mereka sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Demi Allah, kalau mau kita bayar jasa ayah apalagi ibu kita, nyawa kita tidak akan sanggup membayarnya. Sebagai penutup, sebuah kisah yang paling dahsyat saya tulis di buku saya. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Terharu melihat seorang anak sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Iya, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku. Betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, Imam, apakah dengan cara gendong ibuku dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah, kakiku berdarah-darah, kulitku mengelupas, aku tahan rasa sakit itu, aku berjuang sekuat tenaga, aku gendong ibuku, aku muliakan di rumah Allah, aku tawaf 7 kali putaran, dan ibu di leherku. Apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu menjawab, "1000 kali kamu gendong ibumu di lehermu, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf di Ka'bah tiap hari sekalipun, dan ibu di lehermu itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu." Tepuk tangan untuk ayah ibu kita. Kalau 1 tetes darah mereka tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad seberat itu, pertanyaannya, belajarlah berpikir bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang pernah kita tancapkan di hati orang tua, yang sampai mereka tutup mata menghadapi
menghadap Allah, belum pernah memaafkan dan meridhoi kita. Istighfar kepada Allah. Ibu, coba semua tundukkan kepala, tutup mata, kita tutup dengan bermuhasabah bersama-sama. Saya mohon semuanya jaga keheningannya biar makin indah, biar kemuliaan Allah berikan kepada kita. Semua saya mohon coba bayangkan wajah ayah ibunya yang cinta dan sayang kepada orang tua. Coba bayangkan wajah orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada orang tua, yang mungkin karena kesalahan itu pernah membuat mereka terluka hatinya, yang mungkin karena keboliman kita itu pernah membuat mereka menangis sejadi-jadinya. Ingat satu tetes air mata yang pernah kita keluarkan dari mata ayah ibu kita karena kedurhakaan kita, kalau tidak segera taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada keduanya, demi Allah satu tetes air mata mereka akan dimana Allah dan diberikan akal ribuan bencana musibah mengambil kepada hidup kita. Terus menangis. Nabi mengajarkan kita lewat sabdanya, sering-sering aku menangis. Kalau orang tidak mau menangis, usahakan untuk menangis. Lebih baik menangis di dunia sebelum Allah, kita menangis selama-lamanya di akhirat. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah kalau yang ada di wahai adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita belum sempat membahagiakan hidup mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi mereka. Demi Allah, seseorang adanya dari betapa mahal ayah dan ibunya nanti ketika ayah dan ibu sudah meninggalkan dia selama-lamanya. Tadi kita keluar dari rumah ke acara ini, Allah masih izinkan tadi pagi kita mendengar suara ayah ibu kita. Sadarkah kita, mungkin itu rekaman suara mereka yang terakhir yang terekam di telinga kita. Pulang dari acara ini, mereka sudah menutup mulut dan mata mereka selama-lamanya. Tadi kita keluar dari rumah ke acara ini, Allah masih izinkan kita bisa mencium pipi, kening, tangan dan mulut orang tua kita. Sadarkah kita, mungkin itu kecupan terakhir yang menempel di bibir kita. Pulang dari majlis ini, mereka sudah menjadi jenazah terbalik besok di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok Allah yang takdirkan kita menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan cucu kita, mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami, ampuni semua kedurhakaan kami kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umurnya. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti kepada keduanya, ya Allah. Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka sebelum kami mendengar ridho yang keluar dari lisannya. Demi Allah, kami cinta dan sayang kepada mereka. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan ridho-Mu kalau ridho mereka belum pernah terdengar di telinga kami, ya Allah. Karena kami sadar Nabi pernah berjanji ridho Allah ada pada ridho mereka. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, ya Allah, sayangi mereka seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan umur mereka, ya Rahman. Ujani dengan rahmat-Mu. Kami mohon jangan kau azab mereka di dalam kuburnya, ya Rabb. Jangan kau azab mereka di dalam kuburnya karena dosa dan kesalahan kami. Kami menyesal belum sempat membahagiakan mereka. Kami menyesal pernah durhaka dengan mereka. Kami menyesal pernah membentak mereka. Kami mau rindu dengan mereka, ya Rabb. Kami rindu dengan kehadiran ayah ibu kami, ya Allah. Kami rindu ingin mendengar suaranya. Kami rindu ingin memeluknya. Kami rindu
rindu ingin beribadah dengannya, kami rindu ingin makan dan bercanda dengan mereka. Kami bodoh pernah menyanyiakan kesempatan indah yang kau berikan itu ya Allah. Kami bodoh. Kami sadar betapa mahal mereka ketika mereka sudah pergi selamanya meninggalkan kehidupan kami. Kami hanya punya satu harapan, bagikan kelak kami bersama ayah ibu kami di dalam surga bersama dengan Nabi. Semua yang cinta dan sayang kepada orang tuanya, ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Satu buku saya hadiahkan khusus buat